Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang berbahagia ini Allah karuniakan untuk kita semuanya sehat walafiat, Islam dan iman, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama menghadiri majlis ilmu dalam rangka menyongsong dan menyambut bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ramadan insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama dengan kita semuanya, insya Allah. Ya, kita sekarang ada di tanggal berapa jamaah rahimakumullah? Sekarang tanggal 25 Januari, Februari dan Maret tanggal 23. Sesuai dengan kalender 23 Maret kita sudah masuk bulan Ramadan insya Allah. Tidak sampai 2 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, Allah berkahi umur kita semuanya, Allah mudahkan untuk memakmurkan dan menghidupkan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan hadis ya disebutkan begitu banyak, yang semuanya mengingatkan kepada kita ya akan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang sahih dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ketika ada 3 sahabat, 3 orang yang masuk di dalam Islam, kemudian datang kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menjamu, siapa yang siap untuk ditempati 3 sahabat kita yang mulia.
Maka yang menjawab ajakan tersebut adalah sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Saya, wahai Rasulullah. Maka tiga sahabat ini kemudian hidup bersama dengan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada tiga sahabat ini ketika ada jihad, ada panggilan jihad, maka seorang dari mereka pun berangkat dan ternyata ia pun mati syahid dalam jihad tersebut. Disusul sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua ada panggilan jihad, ia pun berangkat. Ternyata sama. Ia meraih mati syahid di dalam jihad tersebut. Kemudian sahabat yang ketiga, yang terakhir, ternyata Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih dari 2 sahabatnya. Setelah itu ia pun meninggal di atas tempat tidurnya. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia melihat di dalam mimpinya 3 sahabat yang meninggal tadi, dan semuanya masuk di dalam surga. Ada sedikit yang diherankan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Ternyata yang pertama kali masuk di dalam surga adalah sahabat yang meninggal di atas tempat tidurnya. Baru kemudian disusul sahabat yang kedua mati syahid. Baru kemudian yang terakhir masuk adalah sahabat yang pertama kali mati syahid. Ini sedulur rahimakumullah, sahabat Talhah bin Ubaidillah heran. Ia menurut perasaan sahabat Talhah, yang pertama masuk surga, yang mati syahid pertama. Baru disusul yang mati syahid kedua, yang terakhir yang meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi ternyata sebaliknya. Segera sahabat Talhah datang kepada Nabi SAW menceritakan mimpinya. 3 sahabat mulia yang semuanya sudah wafat, tapi ternyata yang meninggal terakhir Allah panjangkan umurnya 1 tahun di atas 2 saudaranya. Ia yang pertama kali masuk di dalam surga, baru disusul sahabat yang kedua, baru yang mati syahid pertama. Maka mendengar kisah ini, Nabi SAW mengatakan, "Madza ta'jabuna minhum?" Kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian terheran? Apa yang membuat kalian terheran? Sesungguhnya sahabat kita yang meninggal di atas tempat tidurnya, ia dipanjangkan umurnya 1 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, "Alaisa qad shoma Ramadan?" Dalam kurun 1 tahun tersebut, ia punya amalan yang lebih dari 2 sahabatnya yang sudah meninggal. Kata Nabi SAW, bukankah sahabat yang ketiga ini, ia dipanjangkan umurnya 1 tahun, kemudian ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, sedulur rahimakumullah, ternyata amalan yang dimuliakan lebih daripada 2 sahabatnya yang mati syahid. Kata Nabi SAW, ia umurnya ditambahkan 1 tahun dari 2 sahabatnya, sehingga ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ia berpuasa di bulan Ramadan,
wa shalla 6,000 wa kada min ar-rak'ah. Dan sahabat ini ia pun salat fardu selama 1 tahun tersebut 6.000 sekian rakaat. Ya, kalau kita kalikan dalam 1 hari kita salat 5 kali. Jumlah rakaatnya ada berapa? 5 kali 17. Ya, kalikan hari dalam 1 tahun. Berapa jumlah hari dalam 1 tahun? 365 ya, itu kalau miladiah. Kalau hijriah mungkin 355 kurang lebih. 353 kurang lebih sekian. Selisih 11 atau 12 hari antara hijriah dengan miladiah. 350 sekian hari kalikan 17 rakaat, ketemunya 6.000 sekian rakaat. Itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berjumpa dengan bulan Ramadan, ia berpuasa di bulan Ramadan, ia salat fardu 6.000 sekian rakaat. Ternyata ini amalan yang menjadikan sahabat ini lebih duluan masuk di dalam surga dibandingkan dengan 2 sahabatnya yang sudah duluan mati syahid. Subhanallah. Tambahan umur 1 tahun untuk beribadah kepada Allah, ternyata nilai pahalanya di sisi Allah itu lebih besar daripada mati syahid di jalan Allah. Ya, ini sedulur rahimakumullah, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, tambahan umur yang Allah berikan pada kita semuanya, ternyata itu karunia yang sangat besar dalam kehidupan kita. Lah ini kita dengan bulan Ramadan tadi jarak berapa bulan lagi sedulur? Ya, nggak sampai 2 bulan lagi insya Allah, 23 Maret insya Allah itu hari pertama Ramadan insya Allah. Ya, dan ibadah selama 1 tahun tersebut ternyata itu pahala yang sangat melimpah Allah berikan pada kita semuanya. Khususnya adalah bulan Ramadan. Seorang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ini karunia yang sangat besar Allah berikan pada kita semuanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan umur untuk kita semuanya. Allah berkahi umur kita semuanya, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Ayyun nasi khair? Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang terbaik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Kalau tambahan 1 tahun saja, kemudian seorang meninggal, 1 tahun istiqomah di atas agama Allah, ia 1 tahun ia tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ia berjumpa dengan bulan Ramadan, ia makmurkan bulan Ramadan, itu lebih baik daripada mati syahid. Bagaimana kalau kemudian umur untuk kita masih lebih panjang dari itu? Mungkin Allah tambahkan 5 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah. Iya, maka ini
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ada di hadapan kita semuanya. Dan kita melewati bulan Ramadan tahun lalu, tahun sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya. Bagaimana keadaan kita semuanya? Adakah yang ia merasa sempurna dengan ibadahnya di bulan Ramadan tahun kemarin, tahun sebelumnya? Mungkin sama ya, kita merasa masih banyak apa? Sedulur rahimakumullah, masih banyak kurangnya ya, kita merasa belum maksimal. Maka niat kita Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang umur, Allah berkahi umur kita, kita jumpa dengan bulan Ramadan, insya Allah Ramadan yang akan datang lebih baik dari semua Ramadan yang sudah kita lalui. Maka ini butuh persiapan. Iya, seorang semakin bersungguh-sungguh untuk bersiap, itu hasilnya lebih baik. Ya, contoh kita pengen sholat yang khusyuk. Ya, kita berniat ingin sholat subuh dengan khusyuk misalnya. Ternyata dari malam seperti ini kita sudah niat, saya ingin esok hari sholat subuh dengan baik, dengan bagus, dengan khusyuk. Maka dari malam sudah berniat. Dari malamnya sudah banyak berzikir kepada Allah. Ia menjaga diri. Sebelum tidur sudah berwudu, ia salat witir, ia berzikir sebelum tidur, ia pasang beker ya, saya pengen bangun sebelum subuh. Ia demikian bersiap, ternyata bangun di sepertiga malam terakhir, ia salat malam, ia membaca Al-Quran, ia banyak berdoa, bermunajat, kemudian masuk waktu subuh. Kemudian salat sunnah qobliyah, ia manfaatkan antara adzan dengan qomat itu dengan banyak berdoa. Kemudian masuk salat subuh. Kira-kira bagaimana salatnya? Insya Allah ini salat yang terbaik, salat yang khusyuk, salat yang tenang. Apa rahasianya? Sedulur rahimakumullah, ternyata rahasianya persiapan yang matang, persiapan jauh-jauh hari. Kita sudah bersiap. Maka persiapan kita menyongsong bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, hendaknya dari sekarang kita sudah bersiap. Amalan-amalan besar di bulan Ramadan sudah kita siapkan dari sekarang, sudah kita biasakan dari sekarang. Jangan berangan-angan Ramadan kita baik tapi tidak persiapan. Nantilah kalau sudah masuk Ramadan, saya akan semangat sholat, saya akan semangat bersedekah, saya akan semangat untuk sholat tarawih dengan baik. Jangan, ternyata dari sekarang kita sudah persiapan. Yang pertama adalah kita harus memulai bersungguh-sungguh untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala dosa-dosa. Ya, ini persiapan yang pertama. Kita bersiap menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak istighfar, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Ada dosa-dosa yang kita ingat, segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Sempurnanya taubat kita. Setelah taubat, tentu kita tunaikan syarat-syaratnya taubat. Ya, syarat yang pertama, kita tinggalkan dosa. Syarat taubat yang kedua, menyesal dengan dosa tersebut. Syarat yang ketiga, niat kuat tidak akan mengulang dosa tersebut. Maka ini taubat yang benar. Beristighfar,
bertaubat. Setelah bertaubat, maka jalan sempurna taubat adalah al-inabah. Apa itu? Segera mendekatkan diri kepada Allah. Tutup keburukan kita dengan amal soleh. Jadi langkah kita menyambut bulan Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat, dan segera perbanyak amal soleh. Langkah yang kedua, saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita bersiap dengan ibadah-ibadah besar di bulan Ramadan. Ya, di antara ibadah tersebut adalah puasa. Amalan besar di bulan Ramadan adalah puasa. Maka mulai sekarang sudah bersiap untuk memperbanyak puasa sunnah. Yang tidak pernah puasa sunnah sudah mulai belajar dengan puasa 3 hari di pertengahan bulan. Mulai membiasakan dengan puasa Senin Kamis. Iya. Kalau belum sempat di hari lain boleh, tidak harus Senin Kamis. Tidak harus di 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15. Selain dari itu boleh niatkan puasa sunnah. Ya, sehingga makin mendekati Ramadan makin kuat kita belajar puasa sunnah. Ketika memasuki bulan Sya'ban, ya sedulur rahimakumullah, ya memasuki bulan Sya'ban. Kalau kita sekarang ada di tanggal 3 Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Masih ada 2 bulan. Di bulan Rajab kita perbanyak puasa sunnah. Masuk di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, di setengah pertama, tanggal 1 sampai 15, itu disunahkan perbanyak puasa. Syukur tiap hari puasa. Ya, setiap hari puasa itu yang terbaik. Kalau belum bisa, semampunya. Tapi sungguh-sungguh untuk belajar puasa sunnah. Di bulan Sya'ban sudah masuk tanggal 16, 17, maka yang kita kerjakan dari puasa sunnah yang sudah kita terbiasa Senin Kamis, lanjutkan Senin Kamis. Tapi jangan puasa setiap hari, persiapan Ramadan. Ya, jangan sampai kita loyo, lemes karena banyak puasa, masuk Ramadan tidak semangat, jangan sampai. Maka setengah yang kedua, tanggal 16 Sya'ban sampai masuk Ramadan, ya sampai terakhir Sya'ban jangan puasa, kecuali puasa yang sudah kita biasakan. Setelah itu amalan-amalan yang lain, amalan besar di bulan Ramadan sudah mulai juga kita kerjakan. Di antaranya salat fardu, salat berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, salat berjamaah di masjid, salat 5 waktu jangan tinggalkan. Laki-laki sehat, kuat, ya, tidak ada halangan, tidak sakit, ya, tidak sedang bepergian jauh, tidak hujan deras, maka salat berjamaah, salatnya dikerjakan berjamaah di masjid. Maka dari sekarang kita sudah mulai membiasakan dengan salat fardu berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Tidak ada amalan yang lebih aku cintai lebih dari amalan yang aku wajibkan. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Kalau tadi puasa wajib di bulan Ramadan,
ada yang sehari-hari kita kerjakan adalah sholat wajib sehari 5 kali, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, ini kita kerjakan. Untuk laki-laki yang dewasa, yang sudah balik, ya, bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya berjamaah di masjid. Bagaimana kalau sholatnya di rumah? Banyak hadis yang menguatkan akan betapa pentingnya untuk sholat berjamaah di masjid. Sebagian ulama mewajibkan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Di antaranya ketika Nabi SAW ingin mengimami sholat berjamaah, ternyata Rasulullah melihat ada yang tidak berangkat salat berjamaah. Maka Rasulullah perintahkan seorang sahabat untuk mengimami. Kemudian Rasulullah keluar dari masjid bersama dengan beberapa sahabat, membawa kayu bakar, membawa api. Kata Nabi SAW, yang aku dapati laki-laki dewasa yang tidak berjamaah, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Tapi ternyata tidak jadi, Rasulullah tidak membakar. Kata para ulama, kenapa? Karena ada uzur. Mungkin di rumah ada anak kecil, mungkin ada wanita, mungkin ada orang tua, ada orang sakit, ya. Sehingga Rasulullah pun tidak jadi membakar. Faedah dari hadis ini, betapa kuatnya perintah untuk sholat berjamaah. Ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, aku buta, tidak bisa melihat. Aku tidak punya penuntun untuk berangkat ke masjid. Sedang jarak antara rumah dengan masjid melewati semak-semak, melewati tempat kosong, ya. Apakah aku wajib untuk berjamaah di masjid? Apakah aku harus mendatangi panggilan salat, menjawab panggilan azan, hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan salat, hayya 'alal falah, mari kita meraih kesuksesan. Maka Nabi SAW pun di awalnya mengatakan tidak. Artinya ini orang punya uzur, tidak ada yang nuntun ke masjid, rumahnya jauh, rumahnya mengkhawatirkan, lewat semak-semak, lewat kebun, mungkin ada binatang buas. Ini seorang yang buta. Setelah Abdullah bin Ummi Maktum pergi, dipanggil kembali, atasma'un nida. Kata Nabi SAW, apakah kamu mendengar panggilan azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, benar wahai Rasulullah, aku mendengar. Maka kata Nabi SAW, ajib an-nida. Maka kata Nabi SAW, jawablah panggilan azan. Subhanallah. Seorang yang buta, rumahnya jauh, melewati tempat-tempat yang bisa jadi berbahaya, tidak ada yang menuntun ke masjid. Kata Nabi SAW, selama mendengar azan, maka datangi sholat berjamaah. Ini diantara yang menguatkan kita, ayo kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, kalau tidak ada udzur, berjamaah di masjid. Ya, mungkin sakit perut sehingga terlewatkan sholat berjamaah. Ini ada udzur, mungkin sedang sakit. Seperti ini hujan deras. Apa batasannya hujan deras? Hujan deras yang kalau kita terus berangkat, kita basah kuyup, sehingga sholat tidak tenang karena basah kuyup. Maka seperti itu, silahkan kalau hujan deras, ya boleh sholatnya di rumah. Ini jadi ini ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah kita mulai untuk
menjaga tadi puasa yang sekarang adalah puasa sunnah. Salat sudah kita mulai dari sekarang, salat fardu berjamaah di masjid, kemudian tambahkan dengan salat sunnah. Salat duha mulai kerjakan minimal 2 rakaat. Salat malam, salat tahajud mulai kerjakan minimal salat witir. Ya, sudah mulai dari sekarang menyambut Ramadan 2 bulan lagi sudah mulai semangat salat. Kemudian amalan besar di bulan Ramadan diantaranya menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dari sekarang sudah mulai mempeng semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Kalau pengen 1 bulan sekali hatam, berarti sehari baca 1 juz. Ya, sehari 1 juz baca. Kuncinya untuk bisa hatam, sedulur rahimakumullah, baca Al-Quran bisa selesai, jangan mudah putus. Kalau kita sudah mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca. Ketika sudah baca, jangan mudah putus. Ya, kok ingat sesuatu berhenti dulu kerjakan. Ya, ada sesuatu berhenti lagi. Jangan sampai putus, kecuali mendesak, kecuali penting. Karena kalau putus, pengen kembali baca lagi, bagaimana? Wah, sulit. Mungkin sudahlah besok baca juga tidak wajib. Nantilah kapan-kapan lagi. Akhirnya Al-Quran nggak selesai. Makanya kalau baca, kita juga ajarkan kepada keluarga, anak-anak, istri, suami, ajarkan kalau sedang baca Al-Quran jangan diputus kecuali penting sekali. Kalau tidak, jangan, baca terus, lanjutkan, jangan putus. Ya, kecuali ada tamu, ada yang penting, ada yang mendesak, silahkan, boleh. Tapi kalau sekedar ya mungkin anak panggil, kemudian perkara yang biasa masih bisa ditunda, nggak apa-apa. Ajari anak-anak, nah kalau bapak, kalau ayah baca Al-Quran, kalau tidak penting jangan putus, jangan ajak bicara ya sampai selesai. Baru setelah itu ayo kita ngobrol, ayo kita bicara. Nah, dari sekarang sudah belajar menghatamkan Al-Quran. Masih ada 2 bulan. Kalau kita semangat, insya Allah kita bisa hatam 2 kali. Sehari 1 juz. Kita tambahkan sedikit. Ya, insya Allah minimal 1 kali. Selama 2 bulan kita hatam 1 kali. Berarti sehari setengah juz. Pas masuk Ramadan sudah hatam 1 kali. Alhamdulillah. Itu persiapan yang luar biasa. Ya, jadi nantilah saya di bulan Ramadan pengen hatam Al-Quran 3 kali misalnya, tapi dari sekarang malas, dari sekarang nggak membaca, dari sekarang nggak semangat. Coba nanti lihat, mungkin seperti Ramadan kemarin, mungkin seperti Ramadan sebelumnya, niatnya wah saya pengen hatam minimal sekali, ternyata selesai Ramadan berapa juz yang dibaca? Mungkin 1 juz, mungkin 2 juz. Wah, jauh sekali. Kenapa? Nggak persiapan. Ya, kalau dari sekarang kita sudah menyiapkan amalan-amalan besar di bulan Ramadan, dari sekarang siapkan. Di bulan Ramadan pengen banyak bersedekah, mulai dari sekarang rutin kita bersedekah. Apa yang kita mampu, kita belajar sedekah terus sampai menyambut Ramadan, masuk di bulan Ramadan, hati sudah sangat siap dengan bersedekah, insya Allah. Ya, ini sedulur rahimani wa rahimakumullah, mengingat tadi hadisnya Thalhah bin Ubaidillah tadi, ternyata kita jumpa dengan bulan Ramadan, kita salat fardu, kita jaga dengan baik, itu pahalanya lebih besar daripada mati syahid di jalan Allah. Nah, ini selalu kita ingat ya, sehingga insya Allah ya tentu amalan Ramadan sangat banyak, menjaga zikir, ya, menyambung silaturahmi, ya demikian masih banyak amal saleh
kita bisa tunaikan dari sekarang, insya Allah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tayyib, demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Luar biasa, hujannya deras banget ya. Hujannya luar biasa, deras banget ya. Tadi bayangan saya ada yang hadir atau tidak ya. Tapi ternyata semangatnya luar biasa, alhamdulillah. Maka kita memohon pada Allah mudah-mudahan waktu kita berkah ya. Kesempatan setelah Isya kita duduk di majelis ilmu sampai kondur, sampai pulang, mudah-mudahan ini berkah. Kita meraih ilmu yang berkah. Ada yang kita bawa pulang, ilmu yang tadi kita pelajari bersama, ilmu yang berkah sehingga bisa kita amalkan. Allahumma amin. Jadi demikian ya, wallahu taala a'lam bisawab. Pripun, mau ada pertanyaan atau lajengan kemawon? Iya, sudah cukup malam nggih kayaknya. Di majelis yang lain insyaallah kita tanya jawab nggih insyaallah. Ya, untuk kali ini alhamdulillah itu ya yang bisa saya sampaikan nasihat untuk saya pribadi, hamba yang sangat fakir kepada Allah. Ibadah Ramadan yang niatnya sangat banyak tapi yang tercapai hanya sedikit, mungkin sekian persen ya, yang kelewatan banyak sekali. Maka berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik ya, Allah berikan untuk kita semuanya. Tentu dengan usaha, tidak sekedar berangan-angan, berandai-andai, tapi dari sekarang kita semangat dalam semua kebaikan. Insya Allah kita bawa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.